Salam. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saya ingin membagikan firman Tuhan hari ini dari Matius pasal yang ke-6. Mari kita buka Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai ayat yang ke-34. Jika sudah ditemukan, mari kita buka Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai 34. Kita baca berbalas-balasan. Setelah saya baca perikopnya, kaum Adam membaca ayat ganjil, kaum Hawa membaca ayat genap, dan ayat yang ke-34 kita akan bersama-sama. Saya mulai. Hal kekhawatiran, kaum Adam 1, 2, 3. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, saya ingin memberi tema untuk kita hari ini yang berbicara tentang waspada jerat kekhawatiran. Apa? waspada jerat kekhawatiran. Ada kata waspada jerat kekhawatiran. Bapak Ibu, kenapa khawatir dilarang oleh Tuhan dengan berkata jangan? Ada kata jangan di situ, berarti itu larangan. Nah, biasanya kalau ada kata jangan lewat atau dilarang lewat, itu larangan, jangan. Nah, ayat ini berkata janganlah kamu khawatir. Berarti Tuhan melarang. Kalau ada kata jangan diambil buah ini, jangan dimakan buah ini, berarti itu larangan. Jangan lewat dari sini, jalan ini licin, itu dilarang. Jangan menyelam di sini. Saya lihat ada satu di daerah Depapri sana ditulis tulisan jangan menyelam di sini. Ternyata airnya berputar. Jadi kalau dilarang kita lakukan, bahayanya akan kita rasakan sendiri. Nah, demikian sebenarnya firman Tuhan secara spesifik
melarang kita untuk khawatir. Karena ada dampak dari orang yang khawatir. Khawatir yang berlebihan bisa jadi jerat bagi manusia. Tahu jerat ya? Jerat itu kita akan terikat. Kita punya. Ketika kita belum punya anak, kita khawatir gua belum punya anak. Begitu sudah punya anak, kita khawatir lagi. Jangan sampai jatuh, jangan sampai sakit, jangan sampai masuk ke got, jangan sampai ditabrak yang tinggal di pinggir jalan raya, jangan sampai ketabrak. Banyak sekali yang dikhawatirkan oleh manusia. Nah, yang umumnya orang khawatirkan, Bapak Ibu Saudaraku, apa yang umumnya orang khawatirkan, yaitu tadi makan, minum, pakai, masa depan, pekerjaan, jodoh, anak, kesehatan. Ini umum. Semua orang mengkhawatirkan maksudnya. Kalau Bapak Ibu khawatir soal makan dan minum, mungkin kita pun khawatir. Tapi khawatirnya itu mungkin ya persentasinya kecil. Karena kita udah melewati masa yang sulit, yang mungkin kita pernah hanya makan 1 kali sehari. Saya pernah mengalami hanya makan kangkung dalam 2,5 tahun itu, hanya makan kangkung tanpa nasi. Nah, jadi kalaupun saya sekarang kesulitan soal makan, saya nggak terlalu sekhawatir itu lagi. Karena udah kita lewati masa yang paling sulit, masa yang paling menggetirkan hidup. Nah, ini yang umum orang khawatirkan soal makan dan minum. Tetapi orang juga mengkhawatirkan masa depan. Waduh, saya udah merantau di Papua ini sudah 2 tahun, gini-gini aja nggak ada perkembangan, nggak ada kemajuan, sehingga ada kekhawatiran yang makin besar. Saya udah kerja, tapi kerjanya hanya serabutan. Saya udah kerja, tapi saya hanya karyawan biasa, belum jadi manajer. Nah, itu selalu akan muncul. Tetapi apabila kekhawatiran itu makin besar dan makin menggerogoti hidup kita, maka itulah yang disebut jadi jerat. Lalu orang juga khawatir soal jodoh. Sudah sekian lama saya di Papua, saya kok belum dapat jodoh, umur sudah mulai kepala berapa yang mulai khawatir jodohnya? Kepala 3 kan? Atau kepala 4? Ada teman saya kepala 4, hamba Tuhan, udah kepala 4 dia belum khawatir jodoh. Dia masih tetap santai, dia anggap masih umur 17. Jadi saya juga bingung, kenapa orang yang belum umur 30 udah khawatir sekali. Padahal ada pepatah menyebut, cepat ada yang dikejar, lambat ada yang ditunggu. Lalu mana sebenarnya ukurannya? Kenapa orang baru umur 30 khawatirnya tinggi, orang sudah umur 40-an dia masih menganggap seperti umur 17? Nah, jadi semua orang khawatirkan. Orang khawatirkan juga kesehatan. Dia udah sehat, takut jangan sampai sakit, jangan sampai saya jatuh demam berdarah, COVID, apa segala macam. Saya udah alumni COVID. Saya sebenarnya udah banyak alumninya saya. Alumni yang pernah dijerat setan 1 tahun di kampung halaman. Karena duluan orang tua ini pun masih mau juga pergi ke dukun-dukun. Rupanya tidak ada dukun yang tidak minta tumbal. Nah, tapi semua sudah dibebaskan oleh Tuhan. Nah, kekhawatiran itu akan terus menggerogoti hidup manusia. Dan apabila itu terus makin menguat, itulah akan jadi jerat yang susah kita tinggalkan. Lalu Bapak Ibu Saudara, apa beda khawatir dengan rencana? Oke. Apa bedanya khawatir? Khawatir itu kan soal hari esok. Apa bedanya khawatir dengan rencana? Bedanya begini, kalau itu kekhawatiran, maka itu akan membungkukkan tulang. Coba kita buka firman Tuhan dalam Amsal 12 ayat 25. Ada yang bisa baca dengan cepat? Amsal 12 ayat 25. Kekhawatiran dalam hatimu membunuh
menggembirakan dia. Iya, kekhawatiran dalam hati. Itu belum terucap kekhawatirannya, masih di dalam hati kekhawatiran itu akan membungkukkan tulang. Jadi coba cek dulu. Coba bilang dulu kiri kananmu, friend. Coba. Ya kalau bukan suami istri, kalau istrinya orang jangan korek istrinya orang ya. Makanya datang ibadah itu ya di sampingmu lah suamimu atau istrimu supaya bisa korek. Bilang begini, friend. Jangan khawatir. Khawatir membungkukkan tulang. Jadi percaya atau tidak Bapak Ibu, firman Tuhan ini bisa dibuktikan. Orang yang sudah mulai membungkuk, orang yang sudah tulangnya sudah mulai mengeropos, percaya atau tidak, itu dipengaruhi oleh khawatir yang berlebih. Makanya Tuhan bilang, obat yang manjur itu adalah hati yang gembira. Jadi obat yang paling manjur, bahasa ilmu kedokteran atau ilmu farmasi, obat yang paling manjur, obat yang paling mujarab itu adalah hati yang gembira. Ketika hati kita gembira, penyakit itu lepas. Nah, sebaliknya kalau terlalu banyak kekhawatiran kita, dia akan cepat tua. Orang yang bongkok itu kan tanda-tandanya mulai tua. Orang yang itu akan mulai membongkok. Saya dengar ada yang lagi ikut tes tentara, beda 1 tahun saja, dia tingginya udah kurang 1 cm. Itu masih muda, karena terlalu bebannya berat. Kami kemarin 1 harian pun hampir 10 keluarga kami kunjungi di gereja kita di Padangbulan. Salah satu kami dengar infonya seperti itu. Ketika dia dites tahun lalu tingginya masih 165. Dia gugur dalam seleksi tahapan yang lain. Tetapi tahun depannya dia tes lagi udah 164. Bayangkan kenapa? Masih usia muda bisa susut 1 cm karena terlalu banyak khawatir pikiran. Jadi supaya jangan cepat-cepat terlihat tua, Bapak Ibu, jangan terlalu banyak dipikirin. Amin. Nah, mari kita lihat lagi. Kalau Tuhan bilang kekhawatiran itu akan membungkukkan tulang, tetapi sedang rencana, tadi kan itu khawatir, itu akan berakibat membungkukkan tulang. Sedangkan apa yang dimaksud dengan rencana? Rencana itu bukan khawatir. Kita justru diajar firman Tuhan untuk selalu membuat rencana. Dikatakan, siapakah di antara kamu yang apabila membangun sebuah menara tidak membuat rencana? Coba lagi, Lukas 14 ayat 28 sampai 30. Cepat-cepat, supaya kita bisa membedakan mana khawatir, mana yang rencana, karena beda tipis. Bisa? Lukas 14 ayat 28 sampai 30. Ya, kalau ada multimedia bisa menampilkan ayat ini. Lukas 14 ayat 28 sampai 20. Sebab siapakah di antara kamu Kalau dia mau membangun sebuah menara, tidak duduk duluan untuk menghitung anggaran biayanya. Kalau cukup uangnya, jadi ada perencanaan untuk membangun menara itu. Supaya jika ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Iya, maksudnya jangan sampai sudah mulai dibangun, tapi karena perencanaannya tidak matang, akhirnya nggak selesai bangunannya, maka orang akan ejek. Yang salah bukan yang mengejek, yang salah adalah kita tidak merencanakan dengan baik. Jadi
rencana dengan khawatir beda tipis. Kalau rencana itu diajarkan kita harus membuat perencanaan. Kalau mau bangun rumah katanya harus direncanakan. Jadi beda. Nah, kenapa perlu ada rencana? Ini ada contoh. Semua harus punya rencana dan harus punya kalkulasi yang matang, perhitungan yang matang. Contohnya gini, saya mau kredit motor. Ya, saya mau kredit motor, saya pernah kredit motor juga. Saya pernah kredit motor, jangan sampai sudah kredit uang muka 1 juta, cicilannya 2 juta sebulan contoh. Jangan sampai saya nggak berpikir dari mana saya harus menutupi cicilannya, betul ya? Yang 2 juta tadi. Itu yang disebut rencana, bukan soal khawatir. Kalau soal khawatir itu selalu terus membebani dia sampai membongkar. Saya nggak perlu khawatir lagi karena sudah direncanakan. Tangkap, amin. Orang sering menjadi khawatir karena rencananya tidak bagus. Dia sok-sokan umpamanya mau beli mobil yang harga besar, cicilannya minimal 5 juta, gajinya hanya 2 juta. Ini yang akan berdampak kepada kekhawatiran karena perencanaan yang tidak bagus. Tangkap Bapak Ibu? Amin? Oke. Baru kita lanjut. Khawatir disebut di dalam ayat yang kita baca tadi, tidak akan memperpanjang umur kita. Jadi sedikit pun kekhawatiran itu tidak akan berdampak memperpanjang umur kita. Malah disebut khawatir itu akan memperpendek usia kita. Itu sebabnya dikatakan jangan kamu khawatir, sebab khawatir akan memperpendek umur kita. Kalau lama-lama, kalau khawatirnya langsung dilepas, pulang dari gereja ini, pulang dengar khotbah ini, mulai bilang sama istrimu, sama suamimu, mah kita nggak usah terlalu khawatir. Kita jalani saja hidup ini. Tuhan kita besar. Nanti kita akan lihat. Kenapa kita tidak perlu khawatir? Ternyata ada Tuhan kita yang besar, pemelihara hidup kita, penjamin segala kebutuhan kita. Terus alasan mengapa khawatir bisa menjadi jerat dalam hidup manusia. Ini. Mengapa khawatir bisa menjadi jerat dalam hidup manusia? Temanya tadi apa? Waspada jerat kekhawatiran. Waspada jerat kekhawatiran. Nah, kenapa khawatir itu bisa menjadi jerat dalam hidup kita? Ada 3 jawaban. Yang pertama, pada ayat yang ke-27 dikatakan, saya bacakan ayat itu. Siapakah di antara kamu yang karena khawatirnya dapat menambah sehasta, sejengkal saja pada jalan hidupnya? Lalu pertanyaannya, mengapa khawatir bisa menjadi jerat dalam hidup manusia? Yang pertama lewat ayat ini, karena khawatir tidak akan merubah apapun dalam hidup kita. Kalau umpamanya karena kita khawatir, lalu cicilan motor kita ditutupi atau dihapus, sudah kita khawatir aja mulai hari ini. Iya kan? Ternyata khawatir itu tidak merubah apapun status yang kita hadapi. Khawatir itu tidak merubah satu titik pun dari beban pergumulan kita. Kalau toh tidak merubah, kenapa kita khawatir? Dikatakan sehasta pun, sejengkal pun tidak akan merubah apapun jalan hidup kita. Jalan hidup kita. Jadi hidup ini kan penuh perjalanan. Toh nggak ada ubahnya kalau kita khawatir. Makin besar khawatir kita malah merugikan kita. Alasan yang kedua, mengapa khawatir bisa menjadi jerat dalam hidup kita? Karena khawatir akan menggeser posisi Allah. Jadi khawatir itu ternyata dia menggeser posisi Allah sebagai pemelihara hidup. Sebab dikatakan di dalam ayat 26 dan 30. Saya baca 26 dan 30. Pandanglah burung-burung di langit. Nah, kita diajar memandang ke langit. Untuk apa?
Pandanglah burung-burung yang ada di langit yang tidak menabur. Pernah lihat burung menabur? Saya nggak pernah lihat burung menabur. Burung yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Nah, kita masih ada rekening. Ada nggak di sini yang belum punya rekening? Nah, di sini ada zaman kita yang kerja di bank, ada di Bank Mandiri, Singer tadi di Bank BRI, ini juga ada di BRI. Ya, segera buka rekening. Tidak ada salahnya. Amin. Karena pulang dari sini Tuhan akan terus memberkati engkau. Kalau engkau pegang prinsip firman Tuhan hari ini. Sebab dikatakan bahwa burung saja tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Ya, lumbungnya burung kan itu ada. Tapi tidak ada, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh lebih melebihi burung-burung itu? Ini kalau kita khawatir berarti kita menggeser posisi Tuhan memelihara hidup. Bukankah Tuhan bilang dialah pemelihara hidup kita? Burung aja yang tidak punya jasa sama Tuhan, yang tidak pernah memanggil nama Tuhan, yang tidak pernah bernyanyi bagi Tuhan. Kita ini bernyanyi, memuji, menyembah Tuhan. Masa Tuhan tidak melihara kita, kira-kira gitu? Dia adalah pemelihara hidup kita. Kita lebih bernilai, lebih berharga dari burung. Dan ayat 30. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput. Tadi yang pertama yang kedua rumput. Wow. Dia perbandingkan, kita bayangkan. Karena kita saking selalu khawatir. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada, besok dibuang ke dalam api. Itu Tuhan mau beritahu, rumput itu aja nggak ada nilainya. Sebentar ada, sore sudah kering dibakar. Tetapi dikatakan ayat 30, tidakkah Ia akan lebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya. Jadi kalau burung itu di ayat yang lain disebut bunga bakung. Di dalam kitab Amsal itu digambarkan seperti bunga di padang, dia hiasi. Bunga di padang itu bunga bakung. Saya menyebutnya, saya cari tahu tentang bunga bakung. Nah, saya buka tentang bunga bakung ini di mana. Nah, saya menyebutnya begini, ditulis. Di Kidung Agung, keindahan bunga bakung ditampilkan dan diagungkan sedemikian rupa. Jadi saking bagusnya bunga bakung. Namun di 2 ayat perjanjian baru di atas ada kesan bahwa bunga bakung hanyalah bunga biasa. Hanyalah bunga biasa yang tumbuh tanpa proses, yang bertele-tele. Jadi nggak perlu disiram kayak yang biasa kalau orang menikah itu di bunganya itu dibuat bunga apa itu? Anggrek. Itu rumit dia memelihara anggrek. Rumit. Apalagi bunga yang lain. Kalau ini uang saja yang memelihara ini. Bunga yang lain rumit. Tapi kalau bunga bakung dia bilang dia nggak memerlukan proses yang bertele-tele. Dia hanya tumbuh dengan sendirinya, nggak perlu dirawat, tetapi dia memberi keindahan, menampilkan betapa bunga bakung itu lebih indah dari Salomo berpakaian. Siapa yang lebih indah berpakaian kalau bukan Raja Salomo? Kalau kita berpakaian ini masih pakaian murah, betul ya? Ya, masih pakaian sederhana lah. Kalau Salomo dia raja, pakaian yang paling mahal, pakaian dari berbagai negara dia bisa miliki. Tapi Tuhan bilang, lihat bunga bakung, dia indah. Tidak ada yang menyiram, tidak ada yang merawat, kecuali Tuhan yang memelihara. Tetapi bunga bakung lebih indah dari pakaiannya Salomo. Itu artinya bahwa Tuhan
pemelihara kita, Tuhan yang mendandani kita, lalu apa yang harus kita khawatirkan? Kalau kita khawatir berarti kita menggeser Tuhan sebagai pemelihara hidup. Tangkap, amin? Oleh karena itu, khawatir itu tidak akan pernah bisa memberi keuntungan apapun, justru merugikan kita. Lalu bagian yang ketiga, alasan mengapa khawatir bisa menjadi jerat dalam hidup kita. Jadi itu akan jadi jerat dalam hidup kita karena khawatir justru akan jadi beban baru dalam hidup manusia. Jadi khawatir itu jadi beban yang baru, bukan mengurangi. Nah, ayatnya pada ayat yang ke-34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Jadi hari esok itu pun sudah ada kesusahannya, tidak perlu dikhawatirkan. Tiap hari dalam hari-hari hidup kita punya beban masing-masing. Jangan kita tambah lagi dengan kekhawatiran. Apa yang mau kita makan, apa yang mau kita minum, apa yang harus kita pakai. Saya juga menyebutnya begini, kalau Tuhan sudah kasih kita gigi, mahal nggak gigi? Maka Tuhan juga akan memelihara gigi kita dengan memberi kita uang untuk beli odol. Mana lebih mahal, odol atau gigi? Gigi. Jadi kalau Tuhan sudah kasih kita gigi, maka Tuhan juga akan memberi kita odol. Amin. Kira-kira itu ayat ini. Kalau Tuhan sudah memberi kita tubuh, masa Tuhan tidak memberi kita pakaian untuk menutupi tubuh? Kalau Tuhan sudah memberi kita hidup, masa Tuhan tidak memberi apa yang kita perlukan sebagai orang yang hidup? Amin. Kalau Tuhan sudah memberi kita anak untuk disekolahkan, masa Tuhan tidak memberi biaya untuk menyekolahkannya? Kalau Tuhan sudah memberi kita rumah tangga, masa Tuhan tidak memberi kita kemampuan untuk membuat keluarga berteduh di rumah? Tidak mungkin kita, kalau ada orang tinggal di jalanan, saya melayani sekian lama di Jakarta anak jalanan. Secara umum anak jalanan itu adalah anak yang malas. Secara umum, karena tidak mau bekerja. Saya bimbing, ada yang bisa bangkit. Waktu itu pernah saya belikan sepeda kopi dengan peralatannya, termosnya, semua kopinya, gulanya semua. Itu lebih 20 orang. Satu kali jalan mereka boleh. Ada yang berhasil kalau dia tekun. Tapi kalau malas, dia jual itu cepat. Pakai kopi itu, sepeda kopi. Ada yang cuma jual 500.000, padahal sepedanya aja saya beli 1,5 juta. Termos dan lain-lainnya itu 1 juta, 2,5 juta satu orang. Kali 20 orang. Sudah banyak. Tapi kalau dia malas, dia akan kembali lagi ke kolong jembatan. Karena di situ tempatnya gratis. Tinggal kalau datang Satpol PP, ya siapa cepat lari. Kalau tidak, ya ditangkap, dibawa ke dinas sosial. Ya mereka begitu-begitu aja karena sudah nyaman dengan kesusahan. Tapi di sini nggak ada yang nyaman dengan kesusahan. Coba bilang dulu, friend, jangan nyaman dengan kesusahan. Jangan nyaman dengan kesusahan. Yang bikin susah itu bukan Tuhan, bukan takdir, bukan nasib. Yang bikin susah itu adalah diri kita yang tidak mau berubah. Karena itu Tuhan memberi kita tangan dengan 5 jari di kiri, 5 jari di kanan. Tujuannya apa? Supaya kita bisa bekerja. Firman Tuhan berkata, dengan jari-jariku engkau melatih aku untuk berperang. Berperang yang maksudnya ini bekerja, berperang untuk mengerjakan banyak hal.
Tapi kalau orang malas, firman Tuhan bilang orang malas akan menjadi budak orang yang rajin. Orang yang rajin akan memegang pucuk kepemimpinan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kenapa ini bertalian? Jika demikian Allah mendandani rumput di ladang. Jadi Tuhan yang mendandani. Kalau lihat ada bunga yang bagus, lihat ada kembang yang bagus, lihat ada rumput yang bagus, itu bukan jeripayah manusia. Itu jeripayah Tuhan yang mendandani. Kalau rumput dan bunga Tuhan bisa dandani, apalagi kita. Coba bilang dulu kiri kananmu, friend. Kayaknya cantik banget loh, yang perempuan. Siapa yang dandani? Kalau engkau mendandani 2 jam udah luntur, betul ya? Iya, 2 jam dandananmu, make upmu, lipstikmu, apalagi yang dibikin begini. Itu 2 jam udah hilang. Tapi dandanannya Tuhan yang natural, wow. Kalau dandanan kita bikin orang ketipu, betul ya? Betul kan tidak? Jujur dulu. Karena ada yang buat di medsos, dia kirim, dia mau takaran lah begitu. Dia kirim, dia poles di HP-nya, di fotonya muda, cantik sekali. Wih, aduhai, dia bikin seli. Padahal dia boker. Bulat kayak drum gitu, mohon maaf maksud saya. Ini soal penipuan di medsos. Nah, jadi dia buatlah dia seperti itu, slim, bagus. Ternyata yang ahli bisa bikin yang jelek jadi cantik ya. Betul ya? Nah, sudah bertemanlah lama-lama diajak nikah. Begitu mau nikah sudah dibuat mengatas namon apa namanya itu. Kan belum ketemu karena saling merantau. Ketemulah di kampung. Tiba-tiba dilihat, ini bukan ini, dilihat ini apa? Beda. Batal ya, terus ya. Batal kan? Kayaknya keluarganya Yunus itu. Dandanannya kita itu terbatas. Hanya 2 jam. Sampai kita dempul berapa kali lapis pun itu 2 jam. Tapi kalau dandanannya Tuhan natural, wow, saya lihat di sini ada banyak yang natural. Coba lihat di kiri kananmu, natural lah. Kalaupun ada bedahnya, tidak ada masalah. Asal jangan tujuan yang negatif. Nah, jadi Tuhan yang mendandani rumput dan bunga bakung sampai dia menggambarkan terlebih kamu, apakah Tuhan tidak mendandani dia? Saya yakin Tuhan mendandani, Tuhan membiayai kita. Kalau Tuhan sudah kasih saya gigi, walaupun jarang-jarang, maka saya yakini Tuhan memberi saya odol untuk merawatnya. Masa nggak mungkin Tuhan tidak kasih odol? Nanti bahaya kalau gigi tidak dihiasi, didandan atau digosok kan, bisa-bisa saya buat semua lari. Nah, oke, sedikit lagi. Lalu dikatakan, jangan lagi kita menambah beban dengan kekhawatiran, karena kekhawatiran sehari cukuplah untuk sehari. Jangan tambah lagi kekhawatiran itu. Dan pada ayat yang ke-32, bisa baca dengan kuat dulu. Ini harus suara bapak-bapak, karena bapak-bapak yang menjadi orang yang biasa giat mencari. Ayat 32 pembacaan kita. Ayat 32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak punya nama. Nah, semua yang kita khawatirkan itu dicari oleh semua bangsa-bangsa yang ada di dunia ini, termasuk yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Nah, akan tetapi Bapa kita
kita yang di surga tahu. Jadi kalau kita mau daftarkan anak kuliah, tahu nggak dia bahwa biaya pendaftaran sekian juta? Pasti tahu. Amin. Karena dialah pemilik manusia, dialah pemilik segalanya. Dia tahu. Dan dikatakan kembali, akan tetapi Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ternyata semuanya yang kita perlu dia tahu. Cuma dia tidak bilang aja, tunggu, sabar bro, tunggu, kerja dulu bro. Cuma dia nggak bisa bilang, karena dia sudah di surga. Tapi dia bekerja dengan caranya, membuka jalan tepat pada waktunya. Ada pujian berkata, dia buka jalan saat tiada jalan. Dia bekerja di jalan yang tak terlihat oleh kita. Kita tidak lihat, tapi dia mengerjakan perkara-perkara demi memenuhi keperluan kita. Terus fokus kita hanya satu pada ayat yang ke-33. Sama-sama kita baca ayat 33. Ayat 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya. Jadi bukan sebagian. Saya kadang-kadang mempelajari ayat ini, saya bilang hebat sekali Tuhan. Coba kalau ayat itu bunyinya, maka sebagian akan ditambahkan kepadamu, atau disebut maka makanmu akan disediakan. Lalu yang tidak biaya makan, biaya sosial lebih banyak. Saya sendiri kalau biaya makan saya sedikit, karena saya paling banyak sekarang makan 2 kali sehari. Dulu ketika saya 4 kali makan sehari, badan saya 117 kilo. Lalu saya kurangi, sekarang cukuplah 2 kali makan sehari, supaya jangan lagi membengkak. Nah, kalau semua ditulis secara detail, katakanlah maka makanmu akan disediakan kepadamu. Wih, kalau hanya makan saja kebutuhan sosial lebih banyak. Kebutuhan sosial kami lebih banyak, karena kami berinteraksi dengan banyak orang. Tinggal di rumah kami 15 orang kita di rumah ya. Di luar saya 15 orang. Kira-kira berapa besar itu nasi yang harus dimasak? Makanya Tuhan tidak mau secara detail menulisnya, supaya include di dalam, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kata semua, kebutuhan sosial, kebutuhan sekolah, kebutuhan arisan, kebutuhan jalan-jalan, kebutuhan kopi. Nah, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ditambahkan. Apa arti ditambahkan? Tambah-tambah maksudnya. Kalau Bapak Ibu pernah beli sepeda motor, ada yang pernah di sini beli sepeda motor? Nah, kalau beli sepeda motor apa tambahnya? Helm. Mana lebih besar, helm atau motornya? Motornya. Helm itu tambah-tambah. Jadi apa yang kita perlu itu adalah tambah-tambah. Cuman Tuhan bilang, carilah dahulu. Jadi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang lain itu tambah-tambah. Itu saya praktekkan. Saya datang ke Papua ini orang yang termiskin di dunia. Karena petani bapakku tapi tidak punya sejengkal sawah. Saya supaya tamat PGA itu pendidikan guru agama sederajat SPA, harus narik beca. Lalu saya merantau di sini, tidak ada satu orang pun yang saya kenal di Papua. Saya harus tinggal menderita 2,5 tahun. Tapi saya memperhatikan firman ini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Apa semua ditambahkan? Ditambahkanlah seorang istri penolong, orang raja yang cantik, tidak ada duanya. Diberi, bukan hanya itu,
tambah ini jadi banyak. Apalagi ditambah seorang istri yang takut akan Tuhan, juga PNS. Wih, begitu PNS, beras jatah ada dong. Wih, langsung tiap hari saya udah gak makan kangkung lagi, sudah makan nasi. Hanya persoalannya tadi saya mencari dahulu kerajaan Allah, melayani. Semua ditambahkan. Apa yang ditambahkan? Ditambahkan istri yang baik, yang cakap, yang PNS. Apalagi ditambahkan? Oh, ditambahkan lagi anak yang baik-baik, bisa kuliah. Orang yang paling miskin tadi bisa kuliahkan anak yang Amerika. Anak saya yang paling tua sudah selesai kuliah di Amerika. Anak yang kedua sekarang perempuan lagi kuliah di Amerika. Bukan karena saya punya, tidak, tapi karena firman ini kita praktekkan. Fokus kita, carilah dahulu kerajaan Allah. Kerajaan Allah. Friend. Coba dulu bilang kiri kananmu, friend. Cari dulu kerajaan Allah. Cari dulu kerajaan Allah. Kalau kita udah cari kerajaan Allah, dia bilang semua akan ditambahkan. Seperti kita beli motor dikasih helm, itu kecil bagi Tuhan, menambahkannya. Yang belum nikah, cari dulu kerajaan Allah, nanti suami atau istri dikasih yang terbaik. Itu tambah-tambah bagi Tuhan. Terlalu kecil maksudnya bagi Tuhan, menambahkan. Fokus kita adalah kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa yang berkaitan dengan kerajaan Allah pikirkan. Apa yang berkaitan dengan kebenaran Tuhan pikirkan. Hari-hari saya sekarang di mana-mana di Jakarta saya kunjungan jemaat cari jiwa. Di sini hari-hari saya cari jiwa. Itu saja yang membuat saya bahagia. Kalaupun saya kadang dapat uang atau dapat berkat, nggak terlalu bahagia lagi. Bahagia sih bahagia. Tapi yang paling bahagia saya kalau ada satu jiwa tambah di gereja. Makanya kita rindu terus tambah jemaat kita. Amin. Karena ketika kita cari jiwa, sebenarnya itu sudah mencari kerajaan Allah dan kebenaran. Maka semuanya itu akan ditambahkan. Bukan dibalik, ditambahkan dulu baru cari jiwa. Ada yang bilang begitu, kalau saya sudah diberkati Tuhan, baru nanti saya setia beribadah. Terbalik. Yang benar itu setia beribadah, cari jiwa dulu, maka semuanya akan ditambahkan. Anak-anak menjadi anak yang taat, penurut. Ditambahkan apa lagi? Terbuka pintu mata air atau terobosan pekerjaan, peluang-peluang usaha yang baru. Itu. Jadi fokus kita adalah kerajaan Allah. Ketika kita fokus kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Jemaat ini fokus kita surga. Friend, fokus kita kerajaan Allah. Fokus kita kerajaan Allah. Jadi kita buat itu terus. Fokus kita kerajaan Allah. Bukan berarti kita tidak bisa bekerja. Bisa bekerja. Tetapi dimanapun hati kita, yang kita pikirkan jiwa-jiwa. Semua kita, hidup kita harus memikirkan kerajaan Allah. Maka semua akan ditambahkan kita rezeki, ditambahkan kita anak-anak yang baik-baik dan taat, ditambahkan peluang-peluang pekerjaan bagi kita, peluang pekerjaan bagi anak-anak kita, ditambahkan banyak hal, karena itu hanya tambah-tambah bagi Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.